Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi kita ya, pertemuan ke-7, ini kita membahas tentang nilai-nilai anti korupsi dan prinsip-prinsip anti korupsi ya. Nah, di mana ya nilai-nilai dari sisi anti korupsi ini kita nanti lebih membahas kepada nilai-nilainya ada meliputi kejujuran ya, kemudian kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah, ini merupakan nilai-nilai dari anti korupsi. Tentunya nilai-nilai inilah nanti yang akan mendukung prinsip-prinsip dari anti korupsi yang dapat kita jalankan dengan baik. Yang pertama itu adalah kejujuran ya. Jadi kejujuran di sini didefinisikan sebagai lurus hati ya, kemudian tidak berbohong dan tidak curang. Jadi jujur di sini merupakan sifat yang sangat penting bagi kehidupan kita ya, terutama ini untuk saat ini kan yang kaum muda adalah mahasiswa. Jadi ke depan mahasiswa-mahasiswa nantinya di dalam setelah lulus kuliah tentunya akan berinteraksi di lingkungan pekerjaan, di lingkungan masyarakat dan lingkungan sosial. Jadi sifat jujur ini sangat penting nantinya ya setelah kita masuk ke dalam lingkungan sosial. Jadi kejujuran ini kita dapat mengibaratkan sebagai mata uang ya. Jadi di dalam lingkungan kampus ataupun lingkungan akademik ya, misalnya kita tidak melakukan yang tidak jujur ya, maka di sosial ataupun di akademik ya, tentunya kita nanti akan mengalami kesulitan. Misalnya kita diketahui oleh orang lain atau kawan kita tidak jujur ya kan. Jadi sehingga dapat mengakibatkan ketidaknyamanan kita tentunya dalam berkomunikasi dengan sesama mahasiswa ataupun dengan orang lain. Jadi prinsip kejujuran ini ya harus kita pegang teguh ya. Di mana pada masa mahasiswa inilah bisa memupuk ya, membina dan membentuk karakter mulia di dalam setiap pribadi kita. Karena mahasiswa saat ini sebagai generasi nantinya yang akan datang untuk mengisi setelah generasi tua nanti kan akan selesai ya. Nah, kemudian kita masuk ke kepedulian. Nah, di sini nilai kepedulian tentunya juga sangat penting bagi kita. Misalnya bagi seorang mahasiswa juga penting di dalam kampus maupun di masyarakat. Nah, jika kita memiliki kepedulian ya, itu dapat kita tumbuhkan di lingkungan kampus maupun di lingkungan masyarakat atau di luar kampus, maka itu dapat membantu kita untuk pengembangan diri kita ya. Ketiga, kemandirian. Nah, di sini tentunya kita sebagai mahasiswa ya, harus dapat mendewasakan diri ya, tidak tergantung pada orang lain untuk mengerjakan suatu tugas dan tanggung jawab. Ya, ini terkait di mana letak dari sisi tanggung jawab ya. Karena dengan kita tidak mandiri tentunya kita tidak dapat mengatur diri kita. Nah, apabila kita mandiri tentunya kita dapat mengatur diri kita dan juga bisa dapat mampu mengatur orang lain ya kan. Karena tidak mungkin orang yang tidak mandiri itu akan mampu mengatur hidup orang lain. Jadi karakter kemandirian itu perlu kita tumbuhkan.
Kemudian keempat adalah kedisiplinan. Nah, di sini tentunya kita harus taat, patuh terhadap peraturan, baik itu di lingkungan kampus maupun di lingkungan sosial atau di luar kampus. Kemudian tanggung jawab. Jadi tanggung jawab di sini ya, apabila kita melakukan sesuatu, maka kita harus berani bertanggung jawab apakah itu nantinya kita memang melakukan kesalahan atau melakukan kebenaran. Jadi ya, dari berbagai penelitian, apabila mahasiswanya memiliki rasa tanggung jawab, maka hasilnya akan cenderung menyelesaikan tugasnya lebih baik dibanding mahasiswa yang tidak memiliki rasa tanggung jawab. Karena dengan adanya rasa tanggung jawab, mahasiswa tersebut dapat mengerjakan tugas dengan sepenuh hati. Ya. Nah, kemudian kerja keras. Kerja keras di sini didasari juga dengan adanya kemauan. Jadi kemauan mahasiswa untuk berkembang ke dalam yang lebih tingkatan lebih tinggi, tentu kita harus menguasai diri kita sendiri sepenuhnya, baru kita lebih dulu untuk bisa menguasai orang lain ya. Ketujuh adalah sederhana. Nah, di sini kita tentunya hidup diminta untuk sederhana, di mana gaya hidup sederhana ini kita harus kembangkan sejak dini ya. Karena ya kita harus membiasakan kehidupan untuk tidak hidup boros ya. Kemudian sesuai dengan kemampuan kita dan dapat memenuhi semua kebutuhan. Kemudian kedelapan adalah keberanian. Jadi dalam diri kita harus kita tumbuhkan sikap keberanian. Jadi kita dari berbagai literatur yang ada, untuk mencapai kesuksesan itu dibutuhkan sikap keberanian. Ya, misalnya contoh beberapa literatur pengusaha ya yang kita ketahui ya berani dalam mengambil suatu tujuan ya untuk mencapai kesuksesan. Kemudian kesembilan adalah keadilan. Nah, di sini kita diminta untuk berlaku adil, tidak berat sebelah, kemudian tidak memihak. Jadi karakter adil ini perlu nih kita bina sejak di masa perkuliahan. Ya. Agar apa? Agar mahasiswa nanti dapat mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Nah, itu tadi nilai-nilai anti korupsi. Kemudian kita masuk kepada prinsip-prinsip anti korupsi ya untuk mencegah terjadinya korupsi dari faktor internal. Apa saja itu prinsipnya? Yang pertama, akuntabilitas, kedua, transparansi, kewajaran, kebijakan, kemudian kita mengontrol kebijakan. Ya. Nah, pertama adalah akuntabilitas. Nah, di sisi akuntabilitas di sini kita harus adanya kesesuaian antara aturan dan pelaksana kerjaan yang kita lakukan. Jadi harus akuntabilitas ya. Jadi dari sisi administrasi, dari sisi aturan maupun dari sisi output kerjaan harus sesuai. Kemudian yang kedua adalah transparansi. Nah, ini sangat penting sekali ya. Prinsip transparansi. Jadi pemberantasan korupsi ini dapat kita mulai dengan transparansi. Transparansi ya, ini terbuka ya dari sisi keuangan, dari sisi kebijakan ya, sehingga dapat diketahui oleh publik ataupun masyarakat. Kemudian yang ketiga